Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Selastri, tahun 2019-2021, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan keamanan dalam informasi. Baik, langsung saja. Etika dalam penggunaan teknologi informasi. Etika yaitu kepercayaan tentang hal yang benar dan salah, atau yang baik dan yang tidak. Contohnya dalam beretika menggunakan teknologi informasi, kita harus menggunakan fasilitas untuk melakukan hal yang bermanfaat dan tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal, dan lain-lain. Kemudian, menurut Prof. Richard, mengidentifikasi 4 isu etika. Yang pertama, ada privasi, kedua akurasi, ketiga properti, dan terakhir akses. Privasi. Privasi itu menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contohnya seperti manajer pemasaran mengamati email bawahannya karena mereka memperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Dan privasi violation seperti seseorang mengambil gambar atau video seseorang kemudian menyebarkannya ke media sosial seperti FB, IP, dan lain-lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan contoh ketiga yaitu kasus privasi seperti Google telah didenda 22,5 juta dolar Amerika karena melanggar privasi jutaan orang yang menggunakan web browser milik Apple Safari. Kemudian yang kedua, akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan suatu faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Karena ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Contoh kasusnya seperti kasus kesalahan pendeteksi misal Amerika Serikat, kesalahan media seperti kesalahan media online dalam melakukan sebuah pemberitaan yang dapat dilihat pada kasus Imanda Amalia yang dikabarkan sebagai warga negara Indonesia yang tewas saat terjadinya kerusakan di Mesir pada bulan Februari tahun 2011. Kemudian kasus kesalahan terhapusnya nomor keamanan sosial yang dialami oleh Edna Rismiller. Kemudian yang ketiga, properti. Perlindungan terhadap hak properti tersebut dikenal dengan istilah HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak seperti ini diberikan kepada pemegangnya selama hidup penciptanya atau 70 tahun. Kedua, hak paten, sekumpulan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang penemu atau hasil temuannya untuk waktu yang terbatas. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini paling sulit didapatkan karena hanya akan diberikan kepada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun. Terakhir, rahasia perdagangan, yaitu hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang mendatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang-orang lain atau dijual kepada orang lain.
Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang mendatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang-orang lain atau dijual kepada orang lain. Contohnya di kehidupan nyata, di Indonesia marak sekali pelanggaran properti seperti penggandaan atau pembajakan perangkat lunak software, pembajakan film-film, kemudian pembajakan barang-barang branded terkenal dengan harga yang relatif lebih murah. Dan terakhir ada akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu. Tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Sebagai contoh, untuk mendukung pengaksesan informasi web bagi orang buta. Kemudian selanjutnya ada masalah keamanan dalam sistem informasi. Keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mengoperasikan sistem informasi. Yang dimaksud untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat kerusakan sistem. Ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ancaman aktif, kedua, ancaman pasif. Ancaman aktif yaitu mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Contohnya, penipuan, kejahatan terhadap komputer, sabotase. Sabotase dapat dilakukan dengan berbagai cara. Istilah umum untuk menyatukan tindakan masuk ke dalam suatu sistem komputer tanpa otorisasi, yaitu hacking. Kemudian ancaman pasif, yaitu ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kegagalan manusia, bencana alam. Contohnya dalam bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, bahkan perang. Kesalahan manusia seperti kesalahan memasukkan data, kesalahan menghapus data, kemudian kegagalan sistem, kegagalan peralatan, kegagalan fungsi perangkat lunak. Selanjutnya, berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan hacking. Pertama, ada denial of service. Denial of service atau yang biasa kita sebut dengan DOS. Membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi trust dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem, si pelaku melakukan serangan terhadap sistem. Serangan DOS merupakan sebuah serangan siber yang dilakukan oleh pihak luar. Serangan yang dimaksud untuk membuat sebuah jaringan atau server menjadi down atau tidak dapat bekerja dengan baik. Caranya dengan mengirimkan spam dalam jumlah yang banyak sekaligus secara bersamaan. Kemudian yang kedua, sniffer. Sniffer atau penyadapan, yaitu tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi secara ilegal. Teknik yang diimplementasikan yaitu dengan membuat program dan dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintas internet. Menangkap password atau menangkap isinya. Kemudian yang terakhir ada spoofing. Spoofing atau pemalsuan, yaitu salah satu bentuk penipuan online yang dilakukan dengan cara menganggap seseorang atau pihak tertentu. Biasanya penipu akan berkedok sebagai individu atau organisasi yang memang sudah Anda kenal.
Contohnya, melakukan pemalsuan SMS, pemalsuan alamat email, atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password atau nomor rekening Anda. Maksudnya nomor kartu kredit Anda. Selanjutnya, latar belakang munculnya rancangan undang-undang pemanfaatan teknologi informasi. Selain memberikan kemudahan bagi para user, pemanfaatan teknologi informasi ini juga mempunyai dampak negatif yang luar biasa seperti penyadapan email, PIN untuk internet banking, pelanggaran terhadap hak privasi, penggunaan kartu kredit milik orang lain, munculnya pembajakan lagu dalam format MP3, dan pornografi. Hal-hal inilah yang memaksa adanya sebuah undang-undang yang dapat memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terkait. Kemudian, tindak penggunaan teknologi informasi yang bertentangan dengan moral dan undang-undang. Tindakan penggunaan teknologi informasi yang bertentangan dengan moral dan undang-undang yang berlaku dan banyak dibicarakan saat ini, yaitu pertama, hacking atau cracking. Hacker orang yang mengakses komputer yang tidak berhak, tetapi tidak melakukan perusakan. Sedangkan cracker orang yang membobol sistem komputer untuk tujuan perusakan. Kemudian yang kedua, pembajakan. Mengutip atau menduplikasikan suatu produk, misalnya program komputer. Kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta merupakan pembajakan dan masuk dalam kategori kriminal. Yang terakhir, browsing situs-situs yang tidak sesuai dengan moral dan etika kita. Sebagai contohnya, situs dewasa bagi yang belum layak merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.